Mbak, ya, oles, itu bisa dilaksanakan. Next. Nah ini tanda dan gejalanya tadi yang ada cairan. Nah ini harus perlu perawatan lanjut. Pasien-pasien yang akhirnya kondisinya fit, makanya lebih baik, perutnya kan jadi nambah, lemaknya jadi nambah. Kalau mendelep itu bahasa-bahasanya Pak, masuk ke dalam gitu jadi, masuk ke dalam jadi ketarik gitu, ya kan? Oke, diketarik. Next. Nah, menjadi standar seluruh rumah sakit, kami secara reguler itu dilatih. Memang ada perawat yang khusus di unit hemodialise, tapi kan perawat itu berputar. Mereka harus terus dilatih untuk rutin supaya pengalaman. Mengingat semakin banyak pasien-pasien dengan CAPD. Dan ibu lakukan. Ya, seperti itu. Lanjut. Next. Permasalahan apa begitu? Sus ini ada yang saya punya sahabat walaupun sekarang sudah pergi ya. Sahabat saya ngalamin yang patung kiri. Ya ibu, ya pasang CDL. Patung kiri itu dia infeksi bernanah juga kemerahan, terus sekujur badannya hitam sampai kaki. Yang pertanyaan saya, mengapa kok bisa sampai hitam seperti kayu kebakar dari atas sampai ke bawah? Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa pasien dengan pasang CDL itu mengalami yang dimaksud? Jadi gini Bu, CDL itu kan kateter double lumen ya, untuk modelnya seperti ini. Dia akan akses ya, akses. Nah, apabila di dalam saluran, kalau untuk kasus daripada temannya Bu Mary secara detail saya tidak bisa komentar karena ini baikis. Saya tidak melakukan pemeriksaan terhadap pasiennya. Tetapi itu sangat mungkin karena ada proses infeksi. Infeksinya sistemik. Apa itu artinya sistemik? Infeksinya tidak hanya di sini Bu, di sini saja, tetapi sudah masuk ke pembuluh darah secara umum, sehingga dia akan dibawa ke tubuh yang lain. Jadi kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi satu, infeksinya namanya sistemik ke seluruh tubuh. Yang kedua bisa jadi kondisi tubuhnya sedang menurun sehingga tidak mampu mengkompensasi pengobatan. Dari darah bersih, makanya dia bertemu di situ. Karena perbedaan aliran, kan kalau arteri kencang sterilitas. Jadi saya harus menggunakan sarung tangan, menggunakan set luka. Ini kan nggak ada, tidak disiapkan sama panitia set luka. Oke, saya cuma memberikan saja. Ini contohnya adalah kondisi normal. Yang perlu saya perkenalkan ada beberapa, misalkan, Bapak Ibu yang menggunakan kasur ini kan sudah biasa. Ya. Boleh ada satu orang ibu duduk di sini, boleh. Bunda duduknya di sini. Ini model termahal. Maafun. Jadi ya. Nah, ibu bapak kan sudah terbiasa menggunakan ini. Kalau memplester, kalau misalkan bapak ibu memplester, jangan dibuka dua-duanya. Jadi misalkan ibu buka semuanya, ditempel, jangan. Dibukanya satu aja. Dibuka dulu satu. Yang ini nggak usah dibuka, karena kalau ibu buka nempel di tangan kan, belum tentu tangannya nanti jadi apalagi kalau pakai sarung tangan berantem. Ini tampil saja satu seperti ini, lalu ibu tarik seperti itu, sehingga tidak nempel di tangan. Oke. Untuk yang satu ini nanti ibu akan coba
coba mempraktekkan. Dia lebih elastis, dia lebih lentur, dia lebih lembut. Tapi ini dibuka satu seperti ini. Dia tidak segampang waktu ditarik karena dia basah, jadi dia lebih lembut. Seperti ini. Kemudian ditempel. Nggak kelihatan yang belakangnya yang Sisanya ditarik seperti ini. Posisinya akan seperti itu. Apabila dua-duanya ibu lepas, nih, dua-duanya ibu lepas untuk di setengah kan ada belahannya. Ibu buka dulu dengan dipatahkan seperti ini, supaya memudahkan ditarik. Bila semuanya dasarnya dilepas, misalkan dibuang seperti ini, dua-duanya terus ibu buang seperti ini. Nah, ini akan lengket. nempel. Kalau tidak terbiasa, satu tidak nyaman, jadi lengket. Ibu nanti kebingungan. Tapi satunya jangan dilepas terlebih dahulu. Cukup satu sisi saja yang dilepas. Nah, belahan seperti ini, yang ada sisi merah ibu pegang. Yang ada sisi merah ibu pegang, jangan dilepas. Ibu melepasnya ada yang di sisi yang tidak ada merahnya. Jadi seperti ini, lepas. Yang sisi merah tidak boleh dilepas dulu. Ibu tempelkan di sini, ibu tekan, kemudian balik, ganti ditarik. Nah, yang merah ini akan tampil di sini. Setelah ini dipastikan dia nempel, baru yang merah ini ibu tarik lagi, maka dia akan nempel begini. Tapi kalau misalkan ini ibu tarik, ibu nanti bingung lihatin mana. Saran saya habis ini Bu Isra dipotongin satu-satu saling praktek supaya nanti kita keliling, karena mudah untuk dilihat, prakteknya sih harus perlu dilatih. Ini ya. Nah, untuk bila terjadi kasus infeksi kemerahan atau yang lain, kita menggunakan namanya ultimate sorbah, di mana dia itu nanti narik kuman, sama seperti perangkat tikus yang saya jelaskan tadi. Bagaimana caranya? Ya, ini ukurannya adalah dilipatkan di sini, kemudian digunting. Tidak dipakai semuanya. Ibu bisa menggunakan, saya nggak pakai sama-sama, jadi kayaknya nyampe sesuatu yang sama sesuai dengan kebutuhan Bu. Kemudian kita potong. Kalau Bapak Ibu di rumah punya pinset, boleh menggunakan pinset. Tapi kalau tidak ada, ya berarti adalah seperti ini. Ibu masukkan, kemudian dililitkan seperti ini. Ya, di exercise-nya 2 atau 3 kali dililitkan seperti ini. Nah, di exercise apa bahasanya, yang di lubang selubangnya ditempel saja seperti ini. Nah, ini tujuannya adalah untuk menangkap kuman. Bila nanti sudah 1 hari atau bisa aja 2 hari, warnanya dia lebih gelap. Sekarang kan hijau muda. Nanti kalau dia udah ada kuman, misalkan ada, tapi nggak jelas tapi Bapak Ibu bisa untuk memasukkan kasa. Dia kasanya khusus ya, namanya adalah kas ini kecil seperti ini. Ya, kasa kecil seperti ini. Tetapi ibu ini ditempel saja ya, atau ibu lilitkan. Alasannya adalah serabut yang kecil-kecil ini ditampilkan dia tidak gitu. Ya, tangannya ibu tidak kena apa ya? Ya, boleh dicoba Bu bersama teman-temannya ya. Ada yang belum dapat di sebelah sini, ada yang belum dapat plasternya. Bu Isra ada yang belum dapat. Tim dari SCP ini ada sebagian peserta yang belum dapat. Oke, dia itu lagi dikerjakan. Saling bantu ya ke teman-temannya ya. Iya Ibu, betul. Satu dulu dibuka. Nah, Sampai dia seperti ketarik. Itu aja. Seperti buka, tempel dulu. Ibu sini ya. Iya. Oke. Nah, ini belakang dulu. Nah, ini yang transparan ini. Nah, yang di belakang ini
Oke Bu, cabut aja. Nah gitu.